Ya, dengan sisa modal saya buka warung, Mas. Buka warung kecil-kecilan. Awalnya Di mana? Di Pekanbaru juga? iya, di Pekanbaru. Awalnya usaha saya lumayan lancar ya, Mas. Tapi lama-lama juga akhirnya bangkrut. Ya, setelah bangkrut kemana Mbak Yesi? Nah, setelah bangkrut saya nggak punya apa-apa lagi. Saya nekat, Mas, saya berangkat ke Batam mencari pekerjaan juga di sana. Lalu dapat pekerjaan di sana? Di sana akhirnya saya juga kerja malam. Mengalami apa yang sebelumnya? Iya. Berapa lama kerja jadi wanita malam di sana? Di sana kurang lebih 1 tahun, Mas. 1 tahun. Sebenarnya Mbak Yesi ada ketenangan hati nggak sih melakukan itu? Sebenarnya hati saya ini menjerit, Mas. Pengen keluar dari situ, cuma nggak. Kehidupan ekonomi saya membutuhkan uang untuk menghidupkan hidup saya juga sama anak saya. Prosesnya sungguh sangat menyedihkan buat saya sih, Pak Ustadz, merelakan itu hanya demi untuk menghidupi keluarga. Iya, ironis. Jadi kasus seperti Mbak Yesi ini banyak juga kasus kalau kita melakukan riset di beberapa lokalisasi, selalu alasan utama itu adalah faktor ekonomi. Seperti yang saya contoh kasus di Surabaya tadi yang sudah kembali jalan yang benar. Padahal sesungguhnya pintu-pintu rezeki Allah itu lebih luas dibandingkan pintu rezeki yang berasal dari keharaman tadi itu. Seringkali, mohon maaf, orang beralasan, wah ini saya himpitan ekonomi, saya kesulitan, padahal ada jalan dalam kaitan itu di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Yesi, para pemirsa sekalian, ini menjadi ibrah untuk kita semuanya, bahwa Allah menyediakan pintu luang rezeki lebih luas dan keberkahannya jauh lebih menenangkan dibandingkan ketika orang sedang himpitan. Tapi ini juga sekaligus memberikan penyadaran untuk para saudara-saudaraku yang agnia, yang Allah berikan rezeki, bahwa banyak saudara-saudara kita yang sedang dalam himpitan ekonomi, tapi begitu ada orang-orang dari tangan-tangan jahat menarik mereka, akhirnya terjerembab dalam praktek di lorong gelap hitam berlumpur ini, maka sudah menjadi kewajiban saudaranya yang memiliki agnia tadi dengan kebijakan, tariklah dia, bawalah mereka kepada jalan yang baik. Seperti kasus misalkan, untuk bisa contoh di sini, kasus lokalisasi yang ada di Surabaya itu banyak orang yang saya ketika dulu saya itu merinding melihatnya, tapi kemudian setelah masuk itu sekarang orang-orang itu jualan dan mereka mendapatkan kedamaian, pendek kata suasana keagamaan. Saya kira Mbak Yesi, ketika kembali ke jalan tuntunan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan Allah akan buka keran rezeki itu. Maka jangan menutup diri bahwa hanya inilah, enggak. Jalan rezeki masih Allah berikan. Ya. Mbak Yesi sampai kapan berada di Batam? Saya 1 tahun, Mas. 1 tahun? Iya. Terus memutuskan kemana? Nah, setelah itu saya dapat kabar kalau bapak saya sakit, masuk ICU, Mas. Terus pulang? Iya. Saya akhirnya dengan uang saya kerja malam, saya pulang ke Jakarta. Yang mengabarkan Mbak Yesi siapa? Kakak saya. Kakak. Setelah sampai Jakarta bertemu dengan orang tua. Setelah sampai Jakarta, ternyata bapak saya sudah meninggal, Mas. Keluarga tahu pekerjaan Mbak Yesi? Keluarga nggak tahu. Nggak tahu. Terus kemudian keluarga komentar apa kalau Mbak Yesi nggak pernah pulang? Keluarga semua menyalahkan saya, yang mana bapak meninggal itu karena saya, karena bapak nyari-nyari saya. Pengen saya pulang, tapi nggak pernah ada kabar dari saya, Mas. Ayah. Ayah kenapa, Bu? Ayah. Ayah bangun, Yesi pulang. Diam kamu, Yesi. Ya, bangun ya. Karena ayah kamu meninggal. Kamu. Karena kelakuan kamu, ayah kamu jadi mikirin kamu terus. Puas kamu. Ayah kamu sekarang udah nggak ada. Di akhir hidupnya dia selalu nanyain kamu. Puas kamu, puas. Yesi. Yesi. Kamu pergi aja. Kamu pergi. Pergi. Jadi keluarga menyalahkan Mbak Yesi atas Iya. meninggalnya orang tua. Boleh nggak proses seperti itu ya dilakukan keluarga? Iya. Kalau kita lihat dalam tuntunan agama, nggak ada kaitan orang meninggal dengan si fulan atau si fulan, nggak ada. Ya meninggal itu ya kata Allah, idza jajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
kalau sudah ketentuan ajal itu tiba, maka tidak ada siapapun yang dapat mempercepat maupun memperlambat. Jadi maknanya apa? Bahwa ajal itu qadar Allah, ketentuan Allah. Tetapi kan ada sebab-sebabnya. Kenapa misalkan? Oh, meninggalnya karena bapaknya ini sakit. Kapan mulai sakitnya? Sejak memikirkan anaknya yang tinggal tadi itu disuruh pulang, nggak pernah pulang. Jadi sakit inilah bertumpuk, maka kemudian beban. Nah, itu dia berarti ada asbabnya. Tapi bukan berarti inilah menjadi penyebab utama. Tetapi pikiran itulah yang kemudian saya kira tidak ada orang tua yang paling perih dan pedih ketika sakit di penghujung syaratul mautnya itu, ketika merindukan anaknya tidak ada yang memperdulikan. Apalagi kasus misalkan Mbak Yesi tadi diketahui orang tuanya dan kemudian orang tuanya jatuh sakit. Saya kira inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan rasa penyesalan mendalam dari Mbak Yesi, karena pertama merasa berdosa pada ayahnya, yang kedua dia tidak bisa hadir ketika ayahnya sedang menjemput ajalnya itu. Ya, dan Mbak Yesi itu merasa jadi anak yang durhaka, Betul. karena nggak bisa memenuhi apa keinginan ayah. Ya, betul. Boleh Jadi, beranggapan seperti iya, itu. bukan kita merasa, tetapi sudah seharusnya bahwa seorang anak merasa berdosa atas perbuatannya, karena pertama tidak bisa menunjukkan bakti yang baik pada orang tuanya, yang kedua apalagi menampilkan perangai dan praktek buruk tadi yang bertentangan dengan nilai agama, nilai baik yang dianut oleh keluarganya, maka kemudian melahirkanlah rasa berdosa, dan penyesalan ini saya kira berkepanjangan kalau orang tidak mau segera bertaubat. Makanya disitulah Mas Farid, pentingnya pintu tobat disediakan dan kita mau kembali pada jalan tobat itu supaya apa? Supaya orang dari hasil refleksi perenungan atas perbuatan dosanya itu mau kembali pada tuntunan Allah, dan pada saat itulah sesungguhnya kita menempuh pada jalan damai bersama Allah. Lalu bagaimana sekarang kehidupan Mbak Yesi? Iya Mas, setelah bapak saya meninggal, saya sekarang berusaha mencari rezeki dengan jalan yang benar ya Mas. Saya sekarang buka warung kopi. Tapi yang saya rasa juga pas-pasan banget gitu. Terkadang hati ini pengen balik lagi untuk ke Batam kerja malam Mas. Ya, tapi ada perang batin di situ. Ya. Sebenarnya memang saya yakin sih Mbak Yesi juga nggak ingin banget melakukan itu. Pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Cuma karena itu desakan ekonomi, dia harus kembali ke sana. Ya pasti ada. Jadi kan begini, katanya setan kan yuwas fi sudirnas, dalam dada manusia. Jadi ketika tadi kopi kan, setan akan bisikkan, yes, ngapain kamu kopi, kamu usahamu nggak lancar, itu udah mending aja kembali yang lama. Kamu sekali melayani, mohon maaf sekian dapat, udah ringan nggak ini. Itu bisikan setan supaya menjerumuskan manusia kembali pada jalan dosa, jalan buruk tadi itu. Makanya harus dilawan. Dilawannya apa? Dilawannya dengan cara kebaikan, memiliki keyakinan bahwa ini jalan buruk, bahwa ini jalan dosa, orang tidak boleh masuk ke sana, jalan yang menghinakan status manusia, maka kembali kepada jalan baik. Ini yang harus dituntun, tetapi kan tidak bisa sendirian, maka harus ada saudaranya yang ikut membantu, membimbing orang-orang yang sedang berada di jalan seperti yang dilakukan misalkan dalam kehidupan Mbak Yesi ini. Yang kedua ada jalan lagi Mas Farid, kembali pada tuntunan agama. Caranya apa? Ketika orang itu dalam tuntunan agama, maka insya Allah akan ada rasa merasa bersalah, rasa berdosa. Rasa berdosa itu ketika menghantui dalam kita, maka orang biasanya akan kembali dan kemudian establish istiqomah di jalan kebaikan. Ya, Mbak Yesi nggak ada niatan untuk menikah lagi? Belum ada Mas. Saya takut dikecewain lagi. Tapi sebenarnya ada nggak sih dalam hati kecil Mbak Yesi ingin membuka lagi menjadi rumah tangga gitu agar bisa merawat anak dengan baik? Ada ya? Ada Mas. Cuma karena trauma sama ketakutan itu yang muncul dari Mbak Yesi. Iya. Nah Pak Ustadz, biar Mbak Yesi bisa yakin nih, biar tetap istiqomah, saya sih berharap keyakinan Mbak Yesi adalah untuk tidak kembali lagi ke pekerjaan yang lama, itu yang paling penting. Yang kedua, biar mungkin mana tahu dia bisa dapat pasangan yang bisa membangun rumah tangga yang baik. Apa yang dilakukan Mbak Yesi ini? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Mbak Yesi adalah meyakinkan dan melawan bisikan buruk dalam diri sendiri. Supaya tidak kembali pada jalan yang buruk, tetapi berani mengatakan dan mendorong dirinya untuk kembali pada jalan yang baik. Yang kedua adalah Mbak Yesi harus membangun komunikasi, relasi dengan orang-orang baik. Supaya apa? Supaya energi kebaikan dari orang-orang yang baik ini akan memberi daya dorong, penguat dalam diri kita supaya ikut dalam kebaikan mereka. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memulai usaha baru. Usaha apa? Tadi yang dirintis tadi, misalkan warung tadi, ya nggak apa-apa, kecil-kecilan pelan-pelan. Nanti kan lama-lama orang akan melihat usaha kita, maka insya Allah nanti juga Allah akan menunjukkan. Yang keempat,
bertobat kepada Allah. Apa itu jalan tobatnya? Yaitu memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya dan mengisi kebaikan hari-harinya dengan kebaikan. Kemudian yang keempat, memohon ampun atas dosa Mbak Evi kepada orang tua tadi yang pernah mengecewakan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menerima tobat Mbak Yesi. Kemudian Allah membukakan pintu-pintu rezekinya pada Mbak Yesi karena ini ingin berjalan. Yang berikutnya, Angka telah menengadah tangannya kepada Allah, memohon pintu-pintu rezekinya dibukakan. Kalau dengan cara seperti itu mudah-mudahan tatmainul qulub, hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.